insight baru yang akan Nah, dibahas ya. betul Untuk sekali. itu teman-teman semua silakan fokus. Oke, ternyata hanya jeda keluarga dalam misal yang memakai narkoba itu bisa dilihat bagaimana hubungan keluarganya begitu ya. Dan yang di samping saya selalu hadir si adik ini bisa seperti ini, seperti itu ya. Dan ini menjadi tamparan kita bagi semua sebenarnya, bagi orang tua, bagaimana bisa mengupayakan hadir ya, hadir untuk keluarganya ya, keluarga masing-masing dulu gitu. Nah tadi ini tips praktis olahraga. Olahraga itu kalau sepertinya tadi sore ada olahraga ya di sini. Ada Zumba, Zumba tadi, Zumba yes. ya. Nah, nah lari atau apa paling berarti bagi seorang individu adalah dukungan keluarga. Meskipun di luar sana dukungan sosialnya, pertemanannya sangat bagus, tapi kalau di rumah berantakan, nanti berefek. Jadi berantakan juga di luar. Gitu. Dan ini sudah banyak ya, sudah banyak yang meneliti terkait bagaimana dukungan keluarga itu di nomor satu. Begitu. Ini, yang tadi dukungan keluarga ya, yang sebelumnya tadi, dukungan keluarga salah satunya itu mampu mengurangi stres gitu ya. Kemudian tadi mampu me- menjadi penyemangat bagi individu di keluarga. Aktivitas yang bisa dilakukan sangat banyak bareng dengan orang tua. Kapan? Tadi pagi. Tadi pagi bagus. Tadi pagi, yakin tadi pagi orang tadi pagi Tapi kalian masih- nggak makan. Walaupun tadi pagi tapi masih dipertanyakan bermakna atau enggak ya. Biasanya sarapan ada yang sambil main handphone. Sama dunianya sendiri. Sambil ngechat ayang udah makan. Ya Allahu Akbar. Iya betul. Kalau sarapan bersama tidak bisa setiap hari, berapa hari sekali bisanya? Harus diputuskan di keluarga. Kalau tidak bisa 2 hari 3 hari, weekend bisa? Tidak bisa sarapan, makan malamnya. Kan kita ada 3 kali makan ya. Jangan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun kita tidak pernah makan semeja sekeluarga lengkap dan itu bermakna. Bermakna tadi ya tidak main gadget, kemudian tidak sibuk ngobrolin tentang satu hal, tapi keterikatan kita antar keluarga. Nah, barangkali ada juga misal bagaimana dengan keluarga saya yang sudah tidak lengkap. Tidak apa-apa, kita fungsikan keluarga yang ada saja. Karena secara sosial atau secara kognitif, kita itu mampu beradaptasi. Jadi kalau misal sudah ada satu yang kurang dari keluarga, tidak apa-apa. Yang penting yang ada ini mau menjalin hubungan dengan baik. Saya sempat juga cerita-cerita sama kakak yang di sana ya, Kak Farid. bagaimana apa namanya berjauhan itu secara emosional antara orang tua dan anak. Makanya kemudian dia mudah terpengaruh, mudah terpengaruh. Dan juga biasanya yang terpengaruh ke mencoba narkoba itu di usia remaja sampai dewasa awal. Ada ya datanya Kak Farid ya. Mengapa? Karena orang tua cenderung menganggap anaknya sudah besar kalau sudah masuk remaja. Padahal ya anak itu didampingi bukan hanya masa kecilnya. Kalau masa kecilnya itu tidak terlalu sulit. Tapi di masa remajanya itu yang paling penting gitu. Semuanya penting sih maksudnya, tapi kenapa krusial sekali di masa remaja? Di masa remaja hormon anak-anak itu sudah aktif. Ya, ketertarikan lawan jenis, keinginan mencoba hal-hal baru itu kan ada di remaja. Bayangkan kalau sudah remaja, terserah nih saya biarkan karena sudah dianggap besar. Kebutuhan emosionalnya, perubahan mood yang tadi itu terjadi di remaja. Kita dulu ya, kalau pas remaja dikasih tantangan, merasa jagoan. Nah, karena ada tadi hormon reproduksi terutama yang mulai aktif di masa remaja. Kalau orang tua atau keluarga tidak hadir di situ, maka berbahaya ya, yang bisa menjerumuskan anak sendiri. Nah, ini masih ada waktu, masih ada ya. Berapa menit lagi? Oke, ya, tapi tidak apa-apa. Kesimpulan dan penutup, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Betul sekali. Kalau kesehatan fisik masih bisa kita lihat, tangan saya terluka, tergores, gitu. Kalau kira-kira
fisik yang terluka, apa yang Anda lakukan? Kalau Diobatin, Kakak diobatin. diobatin kan? Ya. Nah, fisik itu sebenarnya gejalanya ada juga. Oh, ada lagi tuh kalau misalnya tangannya terluka, biasanya WhatsApp Ayang dulu, "Ayang, Iya. jatuh, Kak," gitu. Berharap orang lain mengobati gitu Ah, iya ya. betul 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 betul. Iya. Ya. Nah, Terus ada chatnya 911. iya, padahal, mental kalau sedang sakit bermasalah juga ada tanda-tandanya. Tadi ya mood-nya berubah drastis, kemudian menarik diri, kemudian, itu. Nah, kalau sudah seperti itu saja, cengeng begitu, atau misal, anak laki-laki tidak boleh menangis, ya begitu ya, atau temanmu saja bisa, kamu kok tidak? Yes, nah itu Iya. sering. Sering banget. Membandingkan. Tapi It alangkah baiknya sebagai orang tua hadir. Sedih ya? Oh ya, saya juga kalau di posisi kamu pasti sedih. Lagi berat ya? Kemudian kita dengarkan, ceritanya pasti mengalir itu. Iya. Kalau anak-anak didekati diterima secara emosional. Namanya divalidasi dulu. Oh, saya tahu nih, ini berarti yang biasa dikerjain sama badut-badut di luar sana, ya kan? "Kamu kenapa?" "Lagi galau nih, sini cerita sama aku," ya. Iya. Terus habis itu udah move on, balik lagi sama mantannya, gitu-gitu ya. Bener nggak? Iya, Bener nggak? Bener nggak? Kayaknya itu Wih, Kak Ferry iya, ya. kayaknya sih ya. Oke. Badut di luar sana ya. Ada iya yang begitu dukung di ya. sini badutnya ya. Iya, Oke, bener ya. baik. Nah, itu tadi pemaparan dari Kakak Susi Susanti SPSI MA terkait menjaga kesehatan mental keluarga Iya, karena kenapa keluarga itu merupakan peranan yang paling penting sekali betul. di lingkungan terkecil dan juga membawa perubahan untuk kita membawa diri ke lingkungan yang besar Betul ya. sekali, setuju banget ya Oke. Mita ya, Jadi karena untuk teman-teman semua yang punya keluarga masih lengkap ataupun juga yang masih ada nah, keluarganya ya, terserah kalian nggak. Maksudnya terserah itu, misalnya masih ada papanya, terserah ya, yang penting kalian itu masih bisa sama-sama mendekat ya, itu dia. lebih dekat lagi, saling sayang lagi. Kalau satu rumah, jangan jadikan rumah itu untuk tempat bobo aja ya. Nah, Jadikan rumah setuju, itu untuk tempat pulang, tempat bercerita ya, setuju. tempat mencari solusi. Jangan jangan Ya. cuma dijadikan rumah singgah aja ya, Betul jangan ya, ya, jangan. oke. Pokoknya kalau misalnya, ada yang orang tuanya ada keluarga yang tidak lengkap lagi, boleh ya, pinjam dulu keluarga yang lain. Ya, Atau misalnya calon-calon yang akan membangun keluarga Indonesia nah ini. setuju, jangan sampai, buat teman-teman yang ada di sini malah menarik diri dari keluarga ya. Iya, Apalagi generasi zaman sekarang suka gitu, sedikit overthinking, yes, nggak mau cerita sama keluarga. Padahal betul. keluarga tuh obat paling penting loh sebenarnya, Betul meskipun mungkin agak sekali. berbeda jawabannya Ya, ya, yang lari ke tempat-tempat yang aneh-aneh itu dia. seperti narkoba, Nah, kan? jangan sampai jangan Apalagi kita mau sampai. bahas ini sekarang bareng dengan Kakak Farid Satria SH Ya, terkait edukasi penyalahgunaan narkoba untuk masa depan yang cerah ya. Oke, coba kita silakan. cek dulu Kakak Farid. Siap, Selamat malam. malam. Bagaimana kabarnya Kak Farid hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya. Kak Farid, Kira-kira kesibukannya kali ini ada apa saja Kak Farid? Kesibukannya sebenarnya sehari-hari sebagai advokat juga sebenarnya. Tapi khusus akrobat, ya, Advokat. advokat, Advokat tapi itu yang buah yang warna enggak, hijau kan? alpukat, Oh iya ya, ya. alpukat. Oke. tapi Lanjut. khusus spesialisasi di pendampingan isu narkotika. Oh, Oke. Kemudian kita pencegahan, pemberdayaan terhadap teman-teman BNN dengan donor asing dan dinas kesehatan dan banyak lagi lah. ih, keren banget loh Kak Farid ini ya. Sama Slang masih kan? Saya kira ini nih, Rido Slang, bukan? Terakhir sama Bim Bim. Oke, baik. Tahun lalu kita Zoom meeting terkait masalah dampak dampak Oh, ini buruk beneran? Beneran? beneran. Saya tuh tadi, apa tuh, itu dia Rido Slang gitu Enggak, maksudnya, kayaknya hampir sama gitu. kebetulan dulu saya selengker sebenarnya sih antara penggunaan narkoba dengan penularan hepatitis C. Oke. Nah, Mas Bim Bim waktu itu sebagai salah satu narasumber. Oke. Keren Gitu. banget. Ya sih, teman-teman Slang itu adalah salah satu contoh yang masih bisa bangkit Iya. loh ya. Betul. Iya, Nah, saya ngomong-ngomong banyak-banyak, takut. Silakan. Semua apa ya? Z Z ya. ya. Mungkin dalam pemaparan materi saya mungkin ada gambar-gambar yang kurang bijak. Tolong bisa mendampingi anaknya karena tadi saya pikir audiensinya adalah masyarakat umum yang didominasi oleh mungkin eh, dewasa ke atas gitu. Sehingga kalau ada ini saya mau disclaimer bahwa ini bukan bermaksud memperkenalkan tapi mau memberikan pemahaman kepada keluarga, Bapak Ibu supaya lebih paham
ketika ada anaknya membawa suatu benda cepat hanya mengangkat ini, tahu apa itu narkoba, nafsa ataupun narkotika, banyak hanya memasukkan ke badannya menggunakan. Ketika saya tanya, narkoba apa bro? Dari zona apa ya? Kinder Joy. Wow. Perpaduan krim susu dan coklat dengan 2 bola wafernya. Enak. Terima kasih, Ma. Ceriakan anak-anak dengan mainan baru Kinder Joy. Cegah dengan Ellipse Hair Vitamin. Silakan diminum. Udah minum tadi di sana. Oh iya. Selamat datang Kak Fadil dan Pak Mu di social experiment Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Sebuah rangkaian promosi dari film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis yang akan tayang di bioskop tanggal 17 Oktober mendatang. Terima kasih atas ketersediaan Fadil dan Pak Mu, karena hari ini kita akan bermain kartu pertanyaan yang sudah ada di hadapan kalian. Jangan GR, kita nggak masuk bioskop, enggak. Ini buat promo film bioskop. Oh, keren bioskop. Sebelum kita memulai permainannya, boleh silakan perkenalkan diri kalian dan sebutkan hubungan kalian sebagai apa. Saya nama Muhammad Jaidi, ayah dari Fadil Jaidi. Saya Keren nggak? saya Fadil Jaidi, anak dari Pak Muhammad Jaidi. Jika bisa menyebutkan dan menggambarkan hubungan kalian sebagai bapak dan anak dalam satu kata, kata apa yang ingin kalian pilih? Dari Pak Muh dulu, boleh? Besti. Bro. Layak. Lah kan besti sama bro sama. Lalu, dari skala 1 sampai 10, seberapa dalam kalian kenal lawan main kalian? 1000 kayaknya saya, Pak. Dari lahir udah kenal. 10. Terima kasih, sangat tinggi skornya. Semoga setelah bermain hari ini, kalian dapat menemukan rasa apresiasi baru terhadap satu sama lain. Izinkan saya menjelaskan sedikit cara bermainnya. Kita akan bermain dengan tumpukan kartu yang ada di tengah meja. Setiap kartu akan ada satu pertanyaan yang dapat ditanyakan kepada lawan main, dan setiap pemain akan bergantian untuk mengambil satu kartu dari tumpukan tersebut. Kartu yang sudah selesai dibacakan bisa diletakkan dalam wadah yang ada di tengah meja juga. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, Kak Fadil boleh silakan memulai dan mengambil kartu pada tumpukan paling atas dan tanyakan kepada Pak Mu. Adakah hal yang bisa kamu pelajari dari anak-anakmu? Jelaskan. Ada ya, anak-anak aku semuanya pada baik, sopan sama orang tua gitu kan, dan mandiri pada semuanya menjawab. Kecuali ada satu agak jahil. Bukan, itu bukan pertanyaannya. Adakah hal yang bisa kamu pelajari dari anak-anakmu? Jelaskan. Nggak ada deh, gampang deh. Susah-susah, jadi nggak ada, udah gitu aja. Apaan terus? Ya maksudnya kayak misalnya papa melihat misalnya kakak orangnya perhatian. Berarti papa belajar kayak misalnya, oh berarti papa juga harus perhatian nih sama anak-anak atau apa gitu. Pokoknya ada nggak hal yang papa bisa pelajari? Ya gitu? ada, udah kayak ada ngomong gitu, kakak perhatian ya. Percuma ditanya dia mah. Ya makasih. Yang ada anak, ambil dari bapak, bapak dari anak ambil. Oh iya. Zaman kan udah berubah, Pak. Ya bisa juga. Sekarang orang tua yang takut sama anak. Bukan anak yang takut sama orang tua. Astagfirullah, benar juga. Oke, silakan Pak Mu, boleh ambil kartu selanjutnya. Menurutmu bagaimana cara paling tepat untuk membanggakan orang tuamu? Jelaskan. Nah, nih. Kalau anak benar, gimana? Kalau dari ini berarti berdasarkan keluargaku ya. Kalau dari keluargaku yang penting jangan neko-neko, jangan macem-macem, sholat 5 waktu, yang bener-bener aja, jangan sombong jadi orang. Kalau dari keluargaku cuma itu sih, nggak pernah minta macem-macem. Iya. Ya. Dan terpenting jangan ninggalin sholat. Ya. Apakah Pak Mu sudah bangga dengan pencapaian Kak Fadil sampai saat ini? Aku bilang enggak lah ini.
Alhamdulillah, udah cukup. Alhamdulillah. Makasih. Jelek banget. Ambil kartu cepetan. Silakan Kak. Oh iya. Papa yang ambil. Adil, kan tadi papa. Oh iya. Adakah hal yang tidak kamu sukai tapi tetap kamu lakukan demi anakmu, ceritakan. Ya banyak, kayak kerjaan atau kayak ya maksudnya dari banyak. Duanya. Ya Dulu, papa dulu. Papa banyak, kalau dari anak-anak sih alhamdulillah, dari Fadil dikasih motor dan umroh dan yang naik haji, banyak dari Adil sih nggak usah kehitung. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau dari Papa ke Fadil juga yang Papa ingat ya kaos Bradbury. Terus apa lagi? Tapi yang paling banyak sering Papa kasih hati ya doa. Iya. Itu yang paling penting di setiap penghujung sholat Papa selalu doa buat Adil. Tapi kalau kado-kado sih banyak juga, cuman kan udah lupa. Udah lupa. Makasih ya. Kalau dihitung dari masih umur sebaya sampai sekarang ya lupa dia apa yang dibeliin. Masih banyakan Papa. Karena yang paling berarti. Yang paling berarti kalau dari Papa buat Adil itu doa Papa selalu buat anak Papa. Oh iya, makasih. Iya. Kalau dari Adil, kado yang keluarga pernah kasih itu support mungkin ya. Yang paling berarti itu support sih kadonya tuh. Karena kalau kado tuh dulu pernah zaman Burberry itu pada keluar HP Burberry kan. Gue beliin buat Adil HP Burberry. Iya betul. Ya udah ya itu. Makasih. Iya, Terima makasih. kasih. Kayak salah undang bintang tamu deh. Kamu salah satu doa terakhir yang pernah diucapkan untuk Fadil sebagai sebuah kado itu doa apa? Iya, terakhir kemarin waktu kita haji itu saya doa di Arafat, maksudnya buat Fadil biar tambah sukses. Amin. Dapat jodoh. Amin. Keluarga, terus tambah humble sama orang. Dan bukan Fadil semuanya gitu, buat anak-anak saya termasuk Fadil. Iya. Itu doa yang terakhir, panjang umur, dikasih kesehatan buat mereka. Terakhir yang waktu pas haji kita itu. Amin. Waktu pas saya haji. Kekuatan mencerahkan. Makasih. Ya. Kalau dari Fadil, doa yang sering dilontarkan kepada untuk doa untuk papa dan juga mama pasti buat orang tua tuh yang pasti panjang umur, yang terus disehatkan, juga terus bisa ngeliat nanti sampai Fadil nikah, punya anak, punya cucu. Maksudnya papanya sama juga doa itu juga. Dia bisa lihat anaknya Fadil, anak Islam, anak Dila. Terus pokoknya ditempatkan di surga. Amin. Amin. Dan juga pokoknya selalu dilindungin sama Allah. Amin. Amin. Dan semoga bisa buat papa mama bangga. Amin. Mama juga sama doa gitu. Harus dijauhin dari bahaya, dari fitnah, dari ini semuanya. Iya benar. Ya. Oke, silakan Kak Fadil, kartu selanjutnya. Apa ekspektasi yang kamu miliki untuk anak-anakmu? Jawab dengan jujur. Ekspektasi maksudnya apa? Maksudnya apa yang ngedek baik lo? Ekspektasi itu seperti harapan gitu loh. Iya, harapan Papa Fadil makin maju. Amin. Terus makin disukai banyak orang. Amin. Gitu. Dan selalu berbuat yang membanggakan keluarga, orang tua terutama. Ya juga buat saudara-saudara Fadil, buat Islam, buat adik Fadil Dila gitu. Itu aja udah kayaknya cukup. Keren kan gue? Iya, ini kayak lebih ke acara religi sih jadinya ya kita nih hari ini. Dari Kak Fadil, apakah ada mungkin dirimu merasa ekspektasi yang belum bisa dipenuhi untuk orang tua dari dirimu sendiri? Menikah mungkin, menikah. Papa nikah lagi? Bukan. Menikah sih mama? Bukan. Oh. Menikah, maksudnya pingin ngelihat tuh papa sama mama ngelihat kalau ada nikah. Insya Allah. Semoga cepat dapat jodoh. Amin. Tahun depan insya Allah ya Allah. Amin. Gak usah disebut juga waktunya. Setelah Islam. Iya. Insya Allah. Siap. Oke. Pak Mu, silakan ambil kartu selanjutnya. Akui satu kebohongan yang belum orang tuamu ketahui. Ayo cepetan. Ngaku lo.
Apa lo yang belum bohong? Ngaku. Cepat ngaku. Apa ya? Ngaku cepetan. Ngaku cepetan. Apa yang belum pernah ngebohongin kita? Belum ngomong sama kita. Apa ya? Banyak kayaknya. Satu aja cepetan. Apa ya? Bingung sih, nggak ingat. Yaudah kalau satu bingung 5 deh. Paling 5 deh. Bukan, maksudnya kan kalau bohong yang bener-bener besar banget tuh nggak ada. Adil, aku kan malah pernah. Pasti bohong-bohong kecil udah juga itu ketahuan. Nggak ada yang besar-besar sih, nggak ada sih aku nggak. Iya, ada satu harus sebutin satu apa? Ya bisa. Yang sekarang aku bebas kan, boleh yang dulu-dulu juga kan? Boleh. Ya pengen bawa sekolah. Iya, bawa sekolah juga di rumah, nggak kemana-mana. Itu waktu SD, SMP, SMA. Oh, seminggu 2 kali. Astagfirullah. Seminggu berapa kali? 2 kali sebulan? 4 kali berarti? Iya kan gak juga, kalau lagi mood sekolah ya sekolah. Kalau enggak kan bilangnya libur. Jadi kan karena papa kan gak pernah ngecek sekolah. Jadi kalau masuk sekolah bilang pas sekolah libur, cuman ada kegiatan bersih-bersih, Adul nggak mau masuk gitu. Terus papa iya aja ya. Jadi Adul teruskan setiap seminggu. Besar, papa lihat Adul nilai bagus terus, papa yakin. Anak-anak nggak pernah bolos, nilai bagus terus, papa bilang tahu nggak? Kembalikan. Kita pengen tahu juga, mungkin Pak Muh boleh mengakui satu kebohongan yang pernah diucapkan kepada... Wah, emak gua harus nonton nih. Enggak. Kalau papa nggak pernah bohong, nggak pernah bohong, nggak pernah bohong. Kalian pernah bohong kan? Nggak pernah kan? Nggak kan? Nggak pernah bohong. Paling mama sekali suka. Nggak usah sebutin. Nonton lagi ntar urusannya panjang. Oke. Silakan. Aku ya? Ya, Adil. Silakan. Apa impian kamu terhadap keluarga ini yang belum pernah tercapai? Ya, impian papa, selagi papa masih hidup, papa pengen lihat anak papa sudah pada married semuanya, udah pada punya anak, dan papa udah bisa ngeliat cucu papa semuanya. Amin. Dan papa lihat anak papa semuanya sukses, semuanya. Amin. Ada panjang umur, sehat semuanya kita aja. Sama Itu sih. impian papa. Sama sih. Pingin bisa ngelihat papa sama mama bisa ngelihat semuanya sampai Dila nikah. Amin. Semoga panjang umur. Amin. Insyaallah, amin. Baru Burger King Spicy Chicken. Pedasnya nagih sampai gigitan terakhir. 1 ayam dan nasi cuma 17.000. Protect and Calm pakai Wardah Acne Calm Sunscreen. Melindungi dan meredakan jerawat dalam 7 hari. Terus? Silakan, Pak Muh. Kartu selanjutnya. Apakah arti rumah sama dengan arti keluarga bagimu? Jelaskan. Apakah arti rumah sama dengan arti keluarga bagimu? Iya. Karena kalau aku pribadi, dimanapun aku pergi keluar, kerjaan apapun, itu apalagi di kerjaan aku yang kayak gini, nggak nentu, kadang bisa pulang malam, bisa pulang pagi, bisa pulang nggak jelas waktunya, tapi kadang tuh walaupun ditawarin untuk nginep di hotel supaya dekat ke kerjaan, aku tuh lebih prefer tuh untuk pulang, lebih memilih untuk pulang. Walaupun pulangnya malam, itu juga aku lebih memilih untuk pulang karena ini dia nggak bisa tidur kalau anaknya belum pulang semua. Sampai jam berapapun pasti papa nggak bakalan tidur kalau anaknya belum pada pulang. Pasti dia nungguin. Mau sampai jam 2 kek, mau sampai jam 3 kek, sampai jam 4 kek, pasti dia nungguin sampai anaknya semua udah pulang duluan. Dari kuliah itu, kayak gitu. Jadi aku mikirnya kayak, ya udahlah jangan bikin khawatir, jadi lebih baik aku pulang juga. Gitu. Pak Muh, apakah pernah merasa bahwa mungkin karirnya Kak Fadil pernah merasa bahwa agak menjauhkan dirinya dari keluarga? Enggak, alhamdulillah kalau sampai sekarang sih Fadil nggak pernah, maksudnya jauh dari keluarga. Yang pertama juga teman-teman media boleh di Kita sudah sama-sama mengikuti talk show yang sangat luar biasa.
Dan tentunya banyak apresiasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk seluruh narasumber kita, di antaranya Kakak Susti Susati SPSI MA dan juga Elisha Abinaya yang merupakan runner up 2 Duta Genre Putri Sulawesi Selatan tahun 2018.